Shalom saudara, saya mau mengajak saudara untuk kembali melihat apa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi itu akan menggambarkan kondisi kita sebagai orang percaya. Buka Alkitab saudara, semuanya sudah ada, terserah mau pakai HP juga boleh. Saudara siapkan kertas untuk mencatat juga. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 13. Kisah ini tentunya saudara sudah tahu ceritanya, tapi saya akan minta untuk setiap kita mencermati apa yang nanti saya sampaikan lewat kisah ini. Bilangan pasal 13 ayat 25. Mulai, saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya, perhatikan saudara, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Pasal 14 ayat 1-nya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Ayat 36-nya saudara. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal, hidup dan dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu, hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara, ini sebuah kisah yang sangat tragis sekali. 40 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka harus melalui perjuangan, pergumulan yang tidak mudah.
Dan akhirnya saudara, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Dan kalau kita menyaksikan tadi, saya hanya cuplikan sedikit dari ayat-ayat yang kita baca. Saya harap saudara nanti membaca kembali bilangan 13-14. Saudara, tadi dikatakan bahwa 10 pengintai yang lain, dia berkata bahwa kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Inilah hasilnya. Hanya, nah ini saudara, ayat 28 aja perhatikan baik-baik. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara, 10 kepala suku yang disuruh untuk mengintai ini bukan orang sembarangan, saudara. Namanya kepala suku. 12 kepala suku, termasuk Yosua dan Kaleb. Itu mereka dipercayakan untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan kita melihat, walaupun 12 pengintai ini 12 teman, selama 40 tahun, kurang lebih, mereka berkawan, mereka berjuang bersama-sama, mereka berperang melawan musuh-musuh mereka, dalam perjalanan, dalam padang gurun, dan suka duka dijalani bersama-sama, dan mereka melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dahsyat. 12-12-nya, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan, selama perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Dan ketika mereka sudah tiba di ujungnya perjalanan mereka, dan mereka melihat tanah yang dijanjikan itu, betapa luar biasa indahnya, suburnya, dan sungguh-sungguh enggak berlebihan. Kalau dikatakan berlimpah susu dan madu, memang benar saudara. Tapi 12 pengintai ini, 12 suku ini, ternyata memiliki 2 pendapat yang berbeda. Yang pertama, 10 pengintai, mereka punya pandangan yang sama, yaitu mereka tidak setuju kalau mereka masuk berperang melawan suku-suku yang ada di tanah perjanjian. Karena mereka melihat musuh yang ada di sana kuat-kuat. Mereka bukan tandingan mereka. Dan sungguh-sungguh 10 pengintai ini saudara, mereka memberi report bahwa kita akan mati konyol. Kita seperti orang yang membabi buta nekat. 10 pengintai adalah orang yang pengalaman. Mereka panglima perang. Namanya kepala suku. Mereka tahu persis lawannya itu bisa diatasi atau tidak. Mereka bisa menang atau enggak lawan musuh-musuh yang akan dihadapi. 10 pengintai adalah orang-orang yang cukup pengalaman. Puluhan tahun mereka berperang. Dan mereka melihat bahwa mereka bukan tandingan suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Wow. Dan itu membuat, tahu nggak saudara, itu membuat bangsa Israel yang mendengar laporan itu, mereka seperti kehilangan pengharapannya. 40 tahun mereka berjalan, mereka penuh pengharapan agar mereka cepat-cepat bisa mendapatkan tanah yang dijanjikan, masuk berdiam di sana. Tapi laporan dari 10 pengintai itu sungguh-sungguh membuat mereka putus harapan. Mereka stres, saudara. Hilang pengharapan mereka. Dan kita bisa membayangkan keadaan mereka. Bahkan 10 pengintai ini saudara, mereka juga lebih mengintimidasi lagi. Ya, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het
Orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Rakyat mulai gelisah, rakyat mulai panik. Tapi dengarkan apa yang dikatakan Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan kata-kata Kaleb ini. Nah, tetapi 10 pengintai itu, mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan kemudian nggak cukup hanya itu saja. 10 pengintai menyampaikan lagi. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, apa yang dikatakan? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang makan penduduknya. Saudara, perhatikan. Ini intimidasi. Yang membuat bangsa Israel, rakyat, jadi gelisah semua, saudara. Wow. Kami juga melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Nah saudara, kalau pemimpinnya saja berkata seperti itu, bagaimana rakyat yang dipimpin? Oleh sebab itu, pemimpin-pemimpin, berhati-hatilah ketika engkau memimpin orang-orang yang dipercayakan Tuhan. EPKS, PA, berhati-hatilah. Engkau harus membangun iman, jiwa-jiwa yang kau pimpin. Bukan mengintimidasi, bukan melumpuhkan iman mereka. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati. Nah saudara, mereka bersungut-sungut lagi. Saudara, saya ingin kita sekarang merefleksi diri kita. Saya sudah katakan bahwa saya prihatin melihat kondisi gereja saat ini. Gereja saat ini secara organisasi sungguh dipermalukan oleh virus corona. Kita harus mengakui ini sebuah kenyataan yang ada. Gereja secara organisasi. Tapi jemaat Tuhan yang sedang Tuhan bangun, enggak seperti ini, saudara. Saya harus mengintrospeksi diri. Dan saya bertobat. Tuhan ampuni, kalau selama ini saya sebagai pemimpin, sebagai penatua, mungkin saya belum dibangun sebagai jemaat yang Tuhan sedang dirikan di atas batu karang itu. Saya mau bertobat, saudara. Nah, saudara, saya mau sampaikan kepada saudara hal yang sangat penting. Bangsa Israel sejak keluar dari Mesir, mereka hanya punya satu tujuan, satu fokus saja, yaitu mereka ingin tinggal di tanah yang dijanjikan. Mereka ingin masuk dan tinggal bersama anak cucu mereka di tanah yang dijanjikan, yaitu tanah perjanjian itu. Pikiran mereka, hati mereka hanya tertuju kepada satu ini aja. Fokusnya adalah tinggal di tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita, saudara. Setelah kita keluar dari kerajaan kegelapan, kita diambil dari dunia untuk masuk ke dalam kehidupan. Apa yang menjadi fokus kita? Tentunya, fokus kita adalah hidup di dalam kerajaannya. Hidup di dalam kerajaan Allah. Dan bersama dengan Yesus, kita membawa kerajaan Allah itu di bumi ini. Seharusnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan punya satu fokus ini. Hidup di dalam kerajaan Allah dan bersama dengan Yesus, Sang Raja itu, membawa kerajaan Allah itu di bumi. Kalau kita punya satu fokus, seperti bangsa Israel fokusnya hanya hidup di dalam tanah perjanjian.
Demikian juga dengan Israel rohani. Saudara, gereja harus punya fokus yang jelas. Ketika gereja dipanggil dari kegelapan. Nah, kita melihat mengapa hanya 2 orang saja di antara mereka yang keluar dari Mesir, yang usianya di atas 20 tahun. Hanya 2 orang, saudara, yang mengalami tanah perjanjian, yang masuk ke tanah perjanjian, menikmati tanah perjanjian. Anak cucu mereka menikmati tanah perjanjian, hanya 2 orang saja. Saya akan ajak untuk kita melihat bedanya apa dengan 10 pengintai, 2 pengintai dan 10 pengintai. Saya mencatat di sini, saudara. 10 pengintai ini adalah orang-orang yang hidupnya didasarkan atas fakta, atas realita yang kelihatan. Dan itu kita melihat dari apa yang mereka sampaikan. Mereka sangat mudah dipengaruhi oleh apa yang kelihatan, oleh fakta yang kelihatan. Mereka menghadapi raksasa-raksasa, mereka menghadapi suku-suku yang wow, kota-kotanya berkubu-kubu, sangat besar. Dan mereka sudah ciut nyalinya. Jadi hidupnya sangat dipengaruhi oleh fakta yang kelihatan. Tapi sebaliknya, Yosua dan Kaleb menjalani kehidupan mereka, membangun kehidupan mereka di atas janji-janji Tuhan. Saudara, akhir zaman ini akan semakin Tuhan tunjukkan mana yang sejati, mana yang palsu. Mana kambing, mana domba. Mana gandum, mana ilalang. Mana yang beribadah dengan benar, mana yang tidak beribadah dengan benar. Dan akhir zaman ini akan semakin Tuhan nyatakan perbedaan itu. Yosua dan Kaleb fokusnya adalah tanah perjanjian. Mereka tidak dipusingkan, tidak dipengaruhi oleh apapun yang dihadapi secara fakta dan realita yang ada. Yosua dan Kaleb, mereka melihat raksasa-raksasa itu. Tapi apa yang mereka sampaikan, kalau saudara baca pasal 14, saudara baca terus, saudara akan menemukan apa yang mereka sampaikan. Itu adalah tanda, itu adalah ciri orang yang hidup di atas dasar janji Tuhan. Perkataannya pasti berbeda. Nah, saudara, saat ini virus corona benar-benar seenaknya merajalela, ya menggoncang apapun yang bisa digoncang. Virus corona bukan hanya menggoncang Jakarta, menggoncang Indonesia, bahkan dunia digoncang. Bahkan bukan hanya dunia saja, gereja secara organisasi digoncang. Bukankah itu sebuah tanda bahwa sungguh gereja secara organisasi sedang dipermalukan oleh virus corona? Dan virus corona berani berkata kepada gereja secara organisasi, "Hai gereja, di mana kuasamu?" Gereja secara organisasi tidak berani berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Justru corona yang menantang gereja secara organisasi. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan ini firman Tuhan, Habakuk menulisnya. Bahkan di Sadur, di dalam perjanjian baru pun juga, di Ibrani juga, orang benar hidup oleh iman, bukan oleh apa yang dilihat. Saudara, sekarang kita semua sedang dimurnikan. Dan saya mau memiliki prinsip seperti Yosua dan Kaleb, yang punya fokus janji Tuhan. Saudara, 10 pengintai itu adalah orang-orang yang mudah sekali berubah, tergantung keadaan. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka hanya melihat janji Tuhan.
Mereka hanya melihat janji Tuhan. Dan sekarang janji Tuhan untuk kita apa, saudara? Janji Tuhan untuk gerejanya apa? Jemaat Tuhan, Abalov KTC. Tuhan memberikan janji kepada kita yang akan menjadi bagian dari visi kita. Tuhan menjanjikan sebuah komunitas yang akan menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa. Virus corona telah benar-benar mengambil alih, mengambil perhatian kita, sehingga kita agak melupakan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan, fokus kita sebenarnya membangun rumah Tuhan. Sampai rumah Tuhan yang kita bangun ini menjadi pusat solusi bagi suku bangsa. Inilah fokus kita, saudara. Dan kita akan mengalami janji Tuhan. Dan kita akan menggenapi fokus kita kalau kita menjalaninya dengan iman. Minggu kemarin, Pak Billy sudah sampaikan supaya kita memiliki iman yang teguh. Ya, kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan. Yosua dan Kaleb, mereka punya iman. Iman mereka iman yang teguh. Iman yang nggak dipengaruhi oleh fakta yang kelihatan. Iman datangnya dari firman. Firman Kristus. Orang yang memiliki iman sejati. Mereka memiliki firman Kristus. Mereka memiliki pikiran Kristus. Dan orang yang memiliki pikiran Kristus, dia pasti punya roh bijak. Saya nggak mengatakan bahwa kita harus nekat. Oh, kita beribadah aja rame-rame. Itu konyol. Itu nekat. Tunjukkan. Kalau kita berani melakukan itu, tunjukkan bahwa engkau punya iman yang sejati. Engkau punya pikiran Kristus. Dan kalau kita punya pikiran Kristus, kita pasti punya hikmat Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan berbicara melalui hambanya, Presiden Jokowi. Dan kita harus sungguh-sungguh taat kepada apa yang diperintahkan. Kita harus menjaga jarak. Kenapa? Bukan dasarnya takut. Bukan dasarnya kita punya iman atau nggak punya iman. Ini nggak ada hubungannya, saudara. Tadi saya katakan kalau kita punya iman yang sejati, kita punya pikiran Kristus, kita punya roh bijak. Ambil yang baik, bukan membabi buta. Nah, itulah sebabnya, saudara. Saya mau saudara menangkap, ya, komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Inilah fokus kita sebagai gereja Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Bangsa-bangsa saat ini mencari solusi, saudara. Mencari solusi. Perhatikan. Di mana rumah Tuhan yang menjadi pusat solusi? Kenapa virus corona sungguh-sungguh nggak bisa dilumpuhkan, nggak bisa ditaklukkan? Bangsa-bangsa kebingungan, digoncang. Sampai mereka benar-benar harus rela, ya, mengorbankan ribuan nyawa hanya gara-gara virus corona. Kenapa? Belum ada solusi. Dengar baik-baik. Karena rumah Tuhan belum dibangun. Karena kita hanya memikirkan masalah-masalah kita, rumah kita. Hagai bilang, kita lupa bahwa rumah Tuhan masih berupa reruntuhan. Kita harus bangun rumah Tuhan, saudara. Di masa yang sulit ini, rumah Tuhan harus berdiri tegak menjadi pusat solusi. Dan kalau saudara setuju dengan saya berdoa untuk saudara. Supaya saudara memiliki dasar yang teguh untuk iman saudara. Bangun iman saudara di atas janji-janji Tuhan. Di atas firman Tuhan. Ikuti. Kalau kita mengikuti arahan pemerintah supaya kita menjaga jarak, supaya kita banyak cuci tangan dengan sabun,
Saudara, itu sangat ilmiah sekali. Ini nggak bertentangan dengan iman. Nggak bertentangan, jangan dibenturin saudara. Nggak bisa iman-iman aja. Kita nggak bisa dong iman-iman saja. Kita harus bijak, kita harus hikmat. Aneh pernyataan itu menurut saya sih. Kita nggak boleh hanya iman-iman saja. Orang benar hidup oleh iman, masalahnya itu. Yang benar, kita harus memiliki iman yang sejati. Karena kebanyakan orang belum memiliki iman yang sejati. Itu iman yang nekat. Iman yang nekat belum tentu itu iman. Nah, pesan saya, saudara. Pesan saya. Sementara kita menjaga diri kita, bukan karena takut, kita harus tahu sifat virus corona. Virus corona itu sebenarnya nggak lebih berbahaya daripada TBC, demam berdarah. Nggak sama sekali. Virus corona itu asal kondisi saudara, imun saudara, antibodi saudara kuat, virus corona nggak bisa ngapa-ngapain. Virus corona hanya beberapa hari dia akan mati sendiri. Itulah sebabnya yang kita harus lakukan adalah menjaga antibodi kita. Imun kita harus kuat, itu saja saudara. Minum vitamin. Kan sudah banyak WA-WA disebarkan. Saudara harus berjemur matahari 15 menit. Di atas jam 10 dan lain sebagainya. Saudara, ambil yang baik. Saya belum pernah mendengar bayi-bayi, anak kecil meninggal karena virus corona. Karena mereka imunnya sedang kuat. Dan yang meninggal kebanyakan seperti usianya seperti saya. Ya doakan supaya saya nggak kena virus corona ya. 60 tahun ke atas. Dan terutama orang-orang yang punya sakit paru-paru, diabetes, dan lain sebagainya yang sudah disebut ya di WA group itu saudara. Ya, tolong lebih baik saudara berdiam diri terus. Karena imun saudara sedang lemah-lemahnya. Dan virus corona mencari orang yang imunnya lemah. Dan di situ dia menyerang. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan iman. Kalau saudara punya iman yang sejati, punya pikiran Kristus, hati yang bijak, saudara mengikuti ini berarti tambah bijak. Sekarang yang penting bukan memperbincangkan bijak, iman, dan lain sebagainya. Yang penting, mari saudara sebagai penatua sama mengajak saudara, kita harus fokus kepada janji Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Itulah sebabnya nanti kalau saudara berdiskusi bersama-sama, diskusikan tentang rumah Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah menjadi rumah Tuhan yang sedang dibangun oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Mari saudara, sekali lagi, mari di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, justru rumah Tuhan harus menjadi prioritas kita. Komunitas yang kita bangun harus menjadi rumah Tuhan. Sampai komunitas yang kita bangun menjadi pusat solusi bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk peringatan-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau ingatkan kepada kami lewat perjalanan umat-Mu Israel menuju tanah yang Kau janjikan. Bahkan Engkau sendiri berfirman, mereka menjadi peringatan bagi kami. Perjalanan mereka, apapun yang mereka alami, itu mengingatkan kepada kami. Itulah sebabnya kami mau belajar Tuhan dari bangsa Israel, supaya kami mengalami perjanjian-Mu, mengalami apa yang Kau janjikan. Itulah sebabnya kami mau Tuhan, lewat komunitas-komunitas yang dibangun sekarang, Engkau menjadi kepala atas komunitas ini. Sehingga komunitas ini akan menjadi rumah-Mu, rumah Tuhan sendiri, sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa, bagi banyak orang. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus memimpin kami, membangun jemaat-Mu, membangun rumah-Mu, melalui komunitas-komunitas yang ada. Itulah sebabnya sebentar nyatakan kehadiran-Mu, lewat diskusi-diskusi yang akan dilakukan di dalam keluarga-keluarga, dalam rumah-rumah. Mari Tuhan, nyatakan pikiran-Mu di dalam diskusi ini. Kami percaya bahwa Engkau yang membangun jemaat-Mu ini. Engkau Tuhan, kami tidak dibangun oleh siapapun selain Engkau.
Maka hari ini kami mau Engkau sudah berfirman, Engkau sudah mengajar, Engkau sudah mengingatkan, dan Engkau sendiri yang akan memimpin kami. Terjemahkan lebih dalam apa yang mereka telah dengar, sehingga mereka semakin paham. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, sebelum engkau diskusi, angkat kedua tangan saudara ke atas. Terimalah berkat, kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan yang akan menyertai setiap saudara sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Yang menerima berkat katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.